Kita pada ibadah kita jemaat dan Selamat hari Minggu buat kita semua anak-anak. Selamat hari Minggu. Selamat kita selamat Minggu. Dengan penuh sukacita mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 565 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan layak telah dijadikan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih,
Firman-Mu menyatakan kami meminta dan mana bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama Dia di dalam kemuliaan. Ajarkan kami mengikuti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan kelak. Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Marilah kita dengar hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada kami Allah lain daripada-Mu. Hukum kedua, jangan berbuat perbuatan yang melukai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingatkan setelah hari Sabat, 6 hari lamanya kau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari itu hari Sabat itu hakalanmu. Maka jangan lakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat pinjamanmu. Sebab pada hari-hari untuk menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah yang Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami dan Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami akan dapat mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak lahir kami sudah bergelimang dalam dosa. Kami sesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami seperti kami mengampuni. Tetapi berikanlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar dari Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menghapus segala dosa pemberontakan-Mu seperti kami ditermakan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus Engkau. Kemudian bagi Allah ditempatkan hari ini. Tuhan yang menjadi Kristen kami tetapkan pada minggu kita hari ini, yaitu 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang 38 sampai dengan ayat yang ke-36. 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-28 sampai dengan pasal ayat yang ke-36. Mari kita baca dengan responsorial. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Kematakanlah ia depannya hai genap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah gunung laut serta isinya, biarlah terjadi padang dan segala di atasnya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat menyatakan amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang menikmati firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari kandungan Maria, yang menderita sampai pemberontakan kepada mati dan tidak lupa, yang turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari yang akan mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan kepada Sekutu yang kudus, persekutuan Tuhan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin.
Selamat hari Minggu kita salurkan. Selamat dari Dimas Titik sama saya silakan. Kami kurang sawi ini karena semua juga terus. Sampai mulai dong. Kalau minggu itu sudah dulu, minggu dilatih sama bapak. Baru 20 di pertama ada satu tahun. Kopi minggu, kelas rohaki dalam 20 suatu. Samari masuk main ke titik nama berada. Masuk main ke nomor 2. Tupak 7. Di pada minggu tersebut, tupak 7 lawan bekas di pembangunan di Bunyaka. Nomor 2 pertanyaan skor. Di bawah pertanyaan skor dari Jumat tanggal 9 Mei 2020 masuk main pukul 1 siang pukul 7 dari. Di sektor sana amak insinyur udah dulu bulu masih ada mana di CPD. Di sektor 2 di bagian nama Prisipija Burmani masih ada mana di pojok 2. Di sektor 1 di bagian nama M Sinaga pojok 3 masih ada mana di Parkan. Di sektor 4 di bagian nama F Majunda pojok masih ada mana di pojok Malaka. Nomor 4 pelayanan PBS Kabupaten Bandung. Di minggu sebelumnya diperlihatkan mengeluh perempuan di KPU Ciwidey di pelayanan PBS Kabupaten Bandung. Nomor 5 ralat sakramen pendidikan nabatian. Di bawah sakramen pendidikan nabatian di minggu tanggal 7 Juli 2020. Dari ralat dan menggunakan salju tersurat di sini tanggal 24 Mei 2020. Bidang-bidang itu antara kelas, namanya perempuan yang pernah terdiri asal didatang musik 2 sektor Nabi. Nomor anak muda yang masuk SD tidak mau mengaktifkan sebut nalai Surya. Informasi seksi pendidikan yang melihatkan mulai pakai anak kotak naik SD tahun ajaran 2020 nomor asal daftar rumah dan berwarna tu situ sektor lagi asal bulan 2 macam bisa siang boleh. Poin nomor 7 sosialisasi ayat HKBP Bandung Barat di minggu pagi selanjutnya kepala sekolah TK Anggrek HKBP Bandung Barat dikerjakan IMA sosialisasi penerimaan murid baru TK HKBP Bandung Barat berdasarkan nama Pakitio untuk 10 titik minggu pagi. Nomor baru jadwal penindakan Kapolsel diuliakan. Bagian A ujian bisa Sabtu tanggal 9 Mei 2006 pukul 10 WIB. B ujian bisa Sabtu 16 Minggu tanggal 10 Mei 2020 Lusi pukul siang pukul 10 WIB. Bagian C lit pelajaran CD Batu Pameng di hari Sabtu sampai Minggu 10 sampai tanggal 17 Mei 2020 di Villa Saung Bandasari Soya. Bagian D ibadah pendatarasi Sabtu 23 Mei 2026 masuk ke pukul 1 WIB. Bagian E mengerjakan Kapolsel di Batu Pameng di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 masuk ke pukul 11 siang mana ibadah siang. Yang mula Rasulullah nomor 2 tahun sekitar 10 April 1 tanggal 2 Mei 2020. Kalau ada sesuatu selama ulang tahun selalu keluar selama ulang tahun. Jalan saya motivasi Tuhan. Asal-asal yang hidup hari-hari kami sedemikian hingga kami berhati yang bijaksana. Soalnya masalah titik berbuat dari bahasa Fikir. Partikel oke pasangan tuh TK Nasihat Bandung Barat, guru TK Nasihat Bandung Barat. Ingin not duduk di Mangse tuh Kor Amahulia saat tuna posok oleh teman. Salam, selamat hari Minggu, mari kita saling
Terima kasih pada IT yang sudah memberitakan tentang ya sebagai promosi daripada TK Anugerah yang ada di HKBP. Sekali lagi saya memperkenalkan diri buat Amang dan Ina. Saya adalah Nyonya Situasi Hite Boru Tambunan. Saya yang mewakili sebagai pengurus di Yayasan TK Anugerah Bandung Barat. Saya juga ingin pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada Amang Farhan, Amang Situa kami yang mengizinkan pada saya untuk berbicara di depan ini, dan juga kepada Inan calon pendeta. Saya ucapkan terima kasih ya sudah memberikan waktu. Kemudian saya ingin menginformasikan di sini bahwa di Bandung Barat ada TK Anugerah sudah terbentuk dari tahun 2012 dengan bapak-bapak pembina adalah Amang Situa Huta Barat, Amang Situa Situmorang, Amang Siahaan, dan Amang Sihotan. Sebagai penanggung jawab adalah Amang Pendeta Resort Huta-Huta pada saat ini. Dan saya memberitahukan juga kepada Amang dan Inang bahwa TK Anugerah ini sudah terdiri dari 3 bagian, adalah PAUD umur 3 sampai 4 tahun, TKA 5 sampai 6 tahun, TKB 6 tahun sampai 7 tahun. Dan masuk setiap hari Senin sampai Jumat itu untuk TKA dan TKB. Untuk PAUD itu adalah hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Yang ingin saya sampaikan juga pada Amang dan Inang, apabila mempunyai pahoku atau anak-anak yang masih kecil, ya kami mempersilahkan Amang dan Inang untuk mendaftarkannya ke TK Anugerah sebagai uang pendaftaran. Perlu saya informasikan juga di sini adalah Rp1.650.000 dengan sudah mendapatkan 3 setel seragam harian dan juga seragam sekolah. Kemudian dapat juga buku-buku pelajaran untuk selama 1 tahun. Dan uang bulanan adalah Rp150.000, dan kami akan menyiapkan kendaraan apabila ada dari daerah Soreang ini, Jemaat Soreang, ada 10 orang yang masuk kepada kami, itu akan kami siapkan untuk antar jemput. Jadi kami akan menjemput bola, kami akan menyiapkannya. Ya, untuk antar jemput, tentu dikenai biaya yang ada untuk sujud dan ya. Jadi ya guru-guru yang sudah disediakan di sini adalah guru yang sudah profesional dan mengajar selama 14 tahun di TK. Dan tidak usah khawatir, Amang Inang, semua anak-anak yang sudah TK dan sekarang sudah di SMA kelas 2, semuanya dengan anak-anak yang baik-baik dan berprestasi. Ya, kita doakan juga buat anak-anak kita yang ada di Soreang. Kami dengan terbuka sekali untuk Amang dan Inang mendaftarkannya. Semua anak-anak kita yang masih kecil dan juga pahoku, ya, tidak ada yang tidak pahoku. Ya, mungkin selain pelajaran yang biasa diajarkan, bahwa bermain adalah juga ada ekskilnya, ada pelajaran bahasa Inggris dan ada belajar musiknya. Dan terkalahkan oleh sekolah-sekolah yang sudah lama ya. Jadi kami minggu dan dosen sudah disiapkan, kami berikan kepada guru sekolah minggu, dan kami juga ada siapa yang bisa menghubungi kepada kami di Yayasan TK Anugerah. Jadi brosur sudah kami siapkan sama guru sekolah minggunya, dan tadi pagi jam 7 kami sudah membagikan brosur-brosurnya. Ini kami berikan informasikan juga pada Amang dan Inang yang mungkin tadi didapatkan kita. Jadi mungkin kami ucapkan sekian dan terima kasih. Sekali lagi aku Inang calon pendeta, terima kasih ya. Selamat beribadah buat kita semuanya. Shalom. Kalau itu mah corona kosong.
penyertaan di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh dapat berkumpul di rumahmu yang kudus ini. Tuhan, saat kami mendengarkan sebagian dari firman, oleh kiranya kami boleh mendengar dengan bijaksana, oleh kiranya hati kami selalu dipenuhi dengan tulus mendengarkan setiap perkataan dari Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, anaknya akan membawakan firman dalam kehendak Tuhan menyertai. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom kita semuanya. Selamat hari Minggu. Salam semangat. Selamat hari Minggu. Luar biasa. Kalau ngomong Amina. Amin. Boleh diberikan sadar-sadar yang mengalami minggu jubilate marulupulu libat-libatan oleh Panopon. Ya, lepas kita sadar laksanakan jalan marulupulu kalau di bahasa Indonesia dikatakan hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Amangina yang menjadi bacaan kita pada hari ini tertulis di dalam Kisah para Anak 2 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sudah yang kota-kota tapi Amangina? Atau kamu itu Amangina Kisah para Anak 2 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kita membacanya secara responsorial. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai orang Israel, dengarlah perkataan yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari siksaan maut, karena tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepada jalan kehidupan. Engkau akan menyempangi aku dengan sukacita di hadapan demikian firman Tuhan. Saudara-saudara di jalan Tuhan, setiap kita yang ada di sini pasti merasakan sukacita di dalam kehidupan kita. Tidak ada salah satu yang buruk di antara kita mau hari-harinya itu penuh dengan kegelisahan, mau ingin penuh beban. Semua orang pasti ingin hatinya ringan. Kalau yang bermula bulan-bulan dia teman-teman kita mana menunggu. Iya, kalau mulai dia bermula Allah ternyata kenyataan justru sebaliknya. Di antara kita pasti ada pergumulan tentang ekonomi, ada tekanan pekerjaan, konflik di dalam keluarga, bahkan mungkin kekecewaan di dalam hubungan, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun nuai kasih banyak di hati kita tidak bisa bercerita kepada siapapun. Tidak sedikit dari antara kita mengenang namun bercerita kepada ke gereja Bapak Usul juga kami saya sama-sama dijauh dari gereja terus dosa-dosa akak dalam dari kemudian sering kalian pasti ada yang berdoa dalam dari masuk mungkin di dalam kita terlihat sering kalian lagi mampu kenapa saya malam gitu tangis dinamik di nama
Kadang kita datang ke gereja-gereja yang penuh sukacita, tapi ternyata di dalamnya ada luka. Ada yang tetap melayani, tetapi di dalamnya ada kelemahan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam di tengah kenyataan seperti ini, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada sebuah kebenaran yang luar biasa, bahwa ada sukacita yang tidak tergantung pada keadaan apapun situasi, tetapi karena oleh hubungan kita dengan Tuhan. Dalam kisah pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-28, Rasul Petrus menyebut perkataan Daud berkata, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Ini adalah kalimat biasa. Ini adalah kesaksian iman. Ini adalah kenyataan dari seseorang yang mengenal Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita bisa seperti Daud tetap bersukacita, tetap bersorak-sorak ketika masalah datang di dalam kehidupan kita? Apakah kita akan tetap bersukacita ketika kita mengalami masalah hidup, tetap kita bersukacita aman? Apakah kita bisa seperti Daud? Soalnya belum bisa, tetapi firman Tuhan mengatakan bisa. Mulai dari ayat 22 sampai di ayat 24. Sukacita sejati berangkat pada pengenalan akan Yesus. Petrus memulai dengan perkenalan kepada orang banyak. Ia berkata bahwa Yesus adalah pribadi yang kudus Allah yang melakukan mujizat, tetapi disayangkan juga oleh manusia. Namun yang luar biasa, Allah membangkitkan dia dari para orang mati. Amal-amal dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, disitulah dasar sukacita kita, yaitu ketika Yesus hidup. Sukacita orang percaya bukan karena berkat jasmani, tetapi karena kita memiliki juru selamat yang hidup. Seringkali di dalam kehidupan ini kita mencari sukacita dari hal-hal duniawi, misalnya baik dari uang, pekerjaan, relasi dan pengakuan dari orang lain. Tetapi semua itu tidak pernah benar-benar memuaskan kita. Kenapa? Karena semuanya sifatnya sementara. Sukacita sejati hanya kita temukan ketika kita mengenal Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita sadar kita diampuni, kita diselamatkan, kita tidak akan berjalan sendiri di dalam kehidupan kita. Maka hati kita akan dipenuhi oleh sukacita yang tidak tergantung pada keadaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa hidupnya berat, tetapi ingatlah jika Yesus sudah mengalahkan maut, maka tidak ada masalah yang besar dari biasanya. Itulah sebab kita boleh bisa berkata, hatiku bersukacita. Kalau kita lihat ayat 25 mengatakan, Daud berkata, aku senantiasa membanggakan Tuhan di hadapanku, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kunci untuk kita bersukacita, kesadaran bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Makanya selalu lagu ini yang sungguh luar biasa. Terima kasih Ana, sesuai dengan tema kita. Makanya sempat berusulat di pasal 60 Tuhan dan Maria Namulus Moro Ali Tuhan Muhammad Magdalena di Kalungan. Sungguh luar biasa dan sesuai dengan tema hari ini. Mungkin anak-anak seringkali kita merasa sendirian di saat kita menghadapi masalah keluarga, mungkin saat ekonomi kita sulit, saat mungkin kita berdoa tapi doa kita tidak dijawab. Mungkin kita merasa sendirian ketika tidak ada yang mengerti kita. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan ada di sebelah kanan kita. Artinya anak Tuhan itu dekat kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masalahnya di dalam kehidupan ini kita harus ada usaha. Takut menghadapi ada padahal kenyataannya tidak. Tuhan tidak pernah jauh di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sebenarnya kita
hijau. Yang benar adalah Tuhan itu selalu dekat bersama-sama dengan kita. Bayangkan amanah jika kita benar-benar hidup di dalam kesadaran bahwa Tuhan selalu bersama. Bodoh kami yang Tuhan yang kita dipermuliakan. Bisa ditanya bagaimana Tuhan menolong kita tiap bulan kita. Kita tidak mudah panik. Kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah karena kita tahu Tuhan selalu memegang kehidupan kita. Tuhan selalu bersama-sama di dalam kehidupan kita. Mau dikatakan apa yang kita lakukan? Tidak ada. Sukacita muncul ketika kita berhenti fokus pada masalah. Mulai di dalam belum saya fokus meminta doa aman saja sampai pas merohani dari mana kita terlalu fokus kepada masalah sehingga membuat sukacita itu hilang dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan mengatakan kita harus fokus kepada Tuhan karena Tuhan akan menyertai kita bahwa bersama Tuhan kita akan dimampukan, kita akan bersukacita sepanjang kehidupan kita dan moral kita yang mulai berdalam kita bodoh isi berdalam jalan letaknya yang aman di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Daud berkata, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ini adalah pernyataan yang sangat luar biasa. Di tengah ancaman, di tengah ketidakpastian, Daud tetap berkata bahwa ia menang. Mengapa? Karena ia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan di dalam kematian sekalipun Tuhan selalu bersama-sama dan juga di dalam kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang yang hilang sukacita karena hidup di dalam ketakutan. Takut merasa gagal, takut kehilangan, takut akan masa depan, takut merasa tidak cukup. Ketakutan ini perlahan-lahan menggerogoti tubuh kita, menggerogoti hati kita, membuat kita sulit bersukacita. Akan kita sulit berwakar hadiah lebih dari kita mau meroha. Tetapi Tuhan hari ini mengajarkan iman kepada Tuhan mengalahkan ketakutan. Ketika kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, kita bisa tenang, kita bisa tetap berharap, kita tetap bisa bersukacita. Sukacita bukan berarti tidak ada masalah, tapi kita tahu Tuhan memegang kendali di dalam kehidupan kita. Jalan kalian aman di ayat 28. Sukacita yang dan harapan akan masa depan bersama Tuhan. Engkau memberitahukan kepada jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Amanah ini berbicara tentang masa depan. Sukacita orang percaya bahwa untuk hari ini kami juga untuk masa depan, untuk masa yang akan datang. Ketika kita punya harapan, Tuhan memimpin hidup kita. Tuhan punya rencana yang baik setiap kehidupan kita. Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Dunia mungkin penuh ketidakpastian, tetapi hidup kita tidak. Mengapa? Karena Tuhan memegang masa depan kita. Ketika kita punya harapan, kita tetap bersukacita, bahkan saat mungkin di dalam kehidupan kita terasa berat. Amanah ada sebuah cerita di sebuah desa yang dimiliki seorang ibu bersama dua anak. Suaminya sudah lama meninggal sehingga dia harus menjadi tulang punggung di keluarganya. Setiap hari dia harus memasak untuk anak-anaknya. Ia kadang pergi bekerja, kadang mencuci pakaian orang, kerja serabutan, ke ladang dan berjualan kecil-kecil. Penghasilannya tidak menentu. Ada hari di mana ia membawa pulang, tapi ada di hari ia tidak bisa membawa pulang uang. Rumahnya bahkan kehidupannya jauh dari kata nyaman.
Setiap pagi sebelum beraktivitas, seorang ibu selalu mengajak anak-anaknya berdoa. Doanya sederhana. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tetapi kami percaya Engkau yang kami. Anak-anaknya bertanya kepada ibunya. Anak-anaknya bertanya, Ibu, kenapa kita tetap bersyukur ketika kita tidak memiliki apa-apa? Kenapa kita harus bersyukur di dalam kehidupan ini? Padahal kita seperti orang-orang lain. Ibunya tetap menjawab dengan lembut. Dia bilang, kita memang tidak punya banyak, tetapi kita punya Tuhan. Selama Tuhan masih ada di hidup kita, kita tidak pernah kekurangan. Itulah yang paling penting. Di suatu hari keadaan itu menjadi sulit dari biasanya. Mereka hanya tersisa segenggam beras di dalam rumahnya. Bagaimana mungkin segenggam beras dibagi 3 orang makan dari pagi sampai malam? Ibunya memasak segenggam beras nasi dengan pengharapan bahwa mereka akan bisa kenyang sampai malam. Ternyata anak bungsunya mulai terbang. Dia mengeluh, Ibu, kenapa makan seperti ini? Kenapa kita makan yang sederhana? Kenapa makanan yang selalu setiap hari, setiap apa kita akan makan masakan yang enak? Ibu itu terdiam sejenak. Ia tidak menyalahkan keadaan. Ia hanya tersenyum dan berkata kepada anakku, mungkin kita makan sederhana, tetapi kita makan bersama. Dan Tuhan masih memberi kita kehidupan hari ini. Itu sudah cukup untuk kita bersyukur. Setelah makan malam seperti biasa mereka selalu berdoa. Kali ini suara ibu sedikit bergetar dan berdoa kepada Tuhan. Dia bilang penuh iman, Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Hari itu mereka tidur kesana-sana, tidak ada kepastian hari esok. Tapi ketika mereka pagi-pagi, tetangganya memberikan berkat, membawa sembako sedikit bahan-bahan untuk di rumah, sehingga si ibu boleh memasak makanan yang enak kepada anak tersebut. Akhirnya si anak-anak mengeluh si pangeran mengatakan, kalau berkat menjadi dari ibu Allah si pangeran mas saya ujung-ujung amanginang yang penting bukanlah berkat itu, tapi bagaimana seorang ibu tetap bersukacita baik ada maupun tidak ada. Ia tetap mengatakan dan tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun di dalam kehidupannya tidak pernah benar ada. Beberapa kali seseorang bertanya kepada Ibu, bagaimana ibu setelah kuat menjalani kehidupan ini? Bagaimana tetap sukacita di dalam kehidupan ini? Di tengah-tengah kehidupan yang sulit. Ibu itu menjawab dengan sederhana, saya tidak kuat, karena saya juga takut, tetapi saya ikut percaya bahwa Tuhan ada bersama saya. Dan setiap kali saya ingat itu, hati saya menjadi tenang dan penuh bersukacita. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kisah ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Sukacita sejati bukan berarti hidup tanpa kekurangan. Sukacita sejati bukan berarti tidak ada air mata. Sukacita sejati bukan karena semuanya keinginan kita terpenuhi, tetapi sukacita sejati adalah ketika kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amanginah, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan seperti lagu yang mengatakan, Tuhan karena janji langit selalu biru, tetapi tidak janji selalu menyertai. Tuhan karena janji
dan kita belum berubah. Masalah ini masih terus ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengajak kita untuk melihat lebih dalam bahwa kita punya Yesus yang hidup, kita punya Tuhan yang menyertai, dan kita punya pengharapan yang tidak akan hilang di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita belajar berkata, dengan hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bukan karena hidupku sempurna, tetapi karena Tuhan setia. Amanah kita sama dan mengatakan hatiku dan jiwaku bersorak-sorak, bukan karena hidupku sempurna, tetapi karena Tuhan setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman. Kiranya apa yang kami dengarkan boleh berlaku di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami menjadi pelaku dan bukan hanya pendengar saja di dalam kehidupan kami. Ajari kami selalu bersukacita, ajari kami selalu bersorak-sorak, ajari kami selalu setia kepada Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami ingin berdoa setia semangat di hadapan sore mulai dari yang kecil sampai yang tua. Belajar Tuhan yang menyertai semuanya pribadi. Tuhan mau kami datang ke tempat ini dengan berbagai pergumulan dan berbagai persoalan kehidupan yang kami bawa. Dan satu hal yang kami percaya bahwa Engkau selalu menuntun kehidupan kami. Dan untuk itu Tuhan, kami berdoa setia jemaat yang mungkin mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan melalui mereka makanan yang mereka makan serta para tenaga medis yang mengobati mereka. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang saat ini mungkin mengalami duka cita. Kami percaya Tuhan akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Dan juga Tuhan, kami berdoa setiap jemaat yang belum mempunyai keturunan, yang belum dapat keturunan, kami percaya Tuhan akan memberikannya. Yang belum dapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga akan memberikan. Sedang mencari jodoh, kami percaya Tuhan akan mempertemukan di waktu yang tepat. Dan untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami ingin berdoa untuk mulai dari pemerintahan kami yang tertinggi sampai yang terendah, tetap Tuhan berkati semuanya, pribadi lepas pribadi. Dan untuk itu Tuhan, kami saat sebentar akan berpisah dari gereja ini, belajar Tuhan menuntun kehidupan kami sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan keadaan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan jika mungkin di antara kami Bapak manusia yang akan melanjutkan aktivitas kami, belajar Tuhan menyertai apapun
kegiatan yang akan dilaksanakan. Terima kasih untuk berkat. Kami boleh bersuka-cita, kami boleh bersorak-sorak di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau mengetahui segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Untuk itu Tuhan, kami minta mohon ampun di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan melayani kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa kami berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan mengenali kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Orang semua kita saya